Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso akan bahas saham ACST. Kenapa saham ACST suka-suka Mbak? Bullshit kalau orang trading itu ngomong fundamental itu nggak ada korelasinya. Ya. Sekarang beli BBRI di harga sekarang 3.000 misalnya. 2 tahun kemudian mau ke 6.000. Tapi tahun ngarep dibawa ke 700 dulu kuat enggak? Wong orang itu ngomong optimisme, pesimisme itu kan tergantung warna. Kalau warnanya hijau, optimis. Kalau warnanya merah, pesimis. Fundamental kok nomor iya itu yang mulai terjadi. Jadi akhirnya uang ngomong iki lho anomali apa nih sing anomali utak mulu. Jadi misalnya kayak ACST ya itu mau ketika harga itu di pandemi itu 120 ya gampang aja itu respon market yang sesungguhnya persepsi. Begitu ngomong persepsi ya itu tercipta ketika pandemi itu pandemi 120 ya ini wong pesimis lah ACST apa sih? ACST kan konstruksi laku dah konstruksi logikanya ya modal ini ACST ini modal orang misalnya kan orang revisi iki kalau mati berarti sopo saya gelem gunung iki nah misalnya saya gelem gunung iki yang mau nolong ini siapa? Misalkan yang mau nolong ini supaya brandnya itu ada memboyong yang namanya United Tractor istilahnya pakai nama anak usahanya. Nah, pakai anak usahanya ini maunya apa sih ini? Ini maunya apa UNTR ini? Nah, di ACST borong semua sahamnya. Nah, ya bisa juga punya motif kayak gitu daripada dia UNTR ini bertele-tele akhirnya masuklah ACST. Kalau sudah seperti itu adalah salah satu strategi dari anak usaha UNTR tadi. Ini sama dengan kayak IPO tapi tidak melalui IPO. Lewatnya private placement tapi jadi pemegang saham mayoritas. Gampangannya kayak ngomong backdoor listing. Jadi kalau kita ngomong IPO tapi lewat pintu dapur gitu. Jadi langsung masuk dapur, langsung masuk dapur masaknya. Kalau mobil misalkan kita nggak ngomongin tentang merek Avanza, nggak tentang ngomongin merek Innova, tapi langsung kita masang di mesinnya. Mesin di kap ini yang kita pakai ini loh cc-nya. Cc gede ini punya nama besar, brand besar yaitu UNTR. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau ini nanti private placement, misalkan lalu revisi, dia masuk misalkan di sahamnya itu butuh uang 1,5 triliun nggak bakal ngomong. Ya udah 1,5 triliun tadi yang dikeluarkan setara dengan berapa saham. Nah, setaranya dengan berapa saham itu tadi dikeluarkan. Itu misalkan setara itu dianggaplah sama dengan nilai tebusnya di revisi itu misalkan 262. Nah, ketika 262, nah itulah harga dia. Lalu pasar bagaimana? Nah, pasar kayak masyarakat ini kayak kita pedagang asongan ini, ya ini yang menjadi objek bagi mereka emiten sesuai dengan kepentingannya. Harganya didorong. Padahal harga respon di pasar ini 120 didorong seret. Misalnya sampai di 580 atau turun 545 dan itu terjadi pumpnya di situ di atas 545 kemudian ada tebusnya tadi misalkan sesuai dengan harga tebus rate-nya 262 ya udah aturannya tadi mainnya gimana aturnya mainnya misalkan 10.000 banding 81.000 nah, itu kan gede nih pemegang saham lama itu harus nebus hampir yang banyak 8 kali lipat atau
kreditonya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ketemu tadi di 10 ini lama, ini 811 ini adalah baru yang harus ditebus. Ini 545, ini ketemu 262 tadi, tinggal dikalikan. Kemudian jumlah secara total ini tambah ini berapa banding berapa itu jumlah ketemu 293. Nah, ketika 293 ketemu, ini kan harga bukan harga wajar, ini harga teoritis yang mahal itu. Kenapa mahal? Karena mahalnya itu ditarik dari 120 ke 545. Lalu dia mengeluarkan aturan 262 itu rate-nya. Jadi itu ada unsur mafianya Pak ya? Iya, itu. Nah, itu didorong. Persepsi diciptakan. Nah, kalau ngomong persepsi, nanti orang tiba-tiba lihatnya ngomong per. Begitu ngomong per, kalau ngomong per itu sebenarnya inti dari per itu cuma 3. Apa intinya per? Adalah dari persepsi data laporan keuangan kinerja. Itu adalah persepsi secara FA-nya nanti keluar. Kemudian persepsi secara prospek. Nah, secara prospek, terus persepsi secara prospek dan brand management itu tadi ketika ini membentuk sebuah persepsi pasar. Nah, kalau orang FA biasanya harganya ketika pernya itu dikit dianggap tidak. Padahal ketika per semakin menurun dikit-dikit yang orang katakan murah itu justru malah muncul kecemasan. Kecemasan pasar, harganya terdepresi ke bawah, terkontraksi ke bawah, pernya otomatis menjadi murah. Tapi kalau persepsi penghargaan pasar pada perusahaan ini lebih tinggi apanya? Tentang laporannya. Akhirnya orang mendorong harga itu bahwa ini punya prospek. Semakin naik, maka pernya jadi tinggi. Bukan per tinggi terus mahal, bukan. Berarti memang pasar itu salah satu ciri mengapresiasi suatu perusahaan tercermin dari itu, per Pak ya? Iya, jadi optimisme apa kinerjanya nanti ini loh akannya didapatkan. Jadi itu pemikiran dari faktanya pelaku seperti pasar. itu. Maka saya mau belinya di ini 262 nggak mau. Kalau nggak mau pengennya berapa? Pak? Kalau pengennya sesuai harga itu ngantri cuan itu 147 itu sudah mahal. 147 Pak. 147. Kalau saya ngitung mau nawar harga kasar sangat sadis ya 96 rupiah. 96 loh. Nah, ya. jadi kalau kita mau trading ini nggak usah kita ikuti harga teoritis. Harga wajarnya untuk siapa? Nggak wajar sama sekali. Itu loh. Nah, kalau itu saya mau beli berapa? Kalau 147 baru tengok-tengok, baru cermati. Nah, nanti atau teman-teman boleh mulai cicil beli. Nah, cara menghitungkan nanti kita ada di deskripsi. Nah, itu termasuk trik Pak ya? Nah, trik. Jadi kita nggak bisa ngomong di 293 digasa 230 HK. Nah, untuk apa? Pasti dijamin floating loss. Floating loss. Dapatnya floating loss. Nah, kalau dapatnya floating loss kira-kira ini sudah turun dari 293 ke 216 ke berapa persen tuh Pak? 35% Pak? Enggak, 35%. Gendeng. Langsung dah mau jadi dari seminggu rugi 30%. Nah, itu memang bisnisnya orang-orang elit kayak Iya. gitu. Memang maksudnya mempersulit orang-orang yang mempersulitkan diri. Nah, kita itu dibina nggak untuk mempersulit diri, tapi kita untuk mempermudah. Caranya ya tadi ketemu harga bisnis 147 di laporan keuangan Pak habisnya di 262. Artinya itu masih mahal banget ya. Karena belum menunjukkan kinerja apa-apa. Nah, perusahaan ini kalau dia memang kinerjanya bagus untuk memperbesar size kapasitas produksi supaya optimal itu bukan right issue namanya, tapi dia mengelola utang bank. Artinya kalau bank nggak menyetujui, tanda tanya ini kinerjanya gimana? Untungnya selama ini yang seharusnya untuk ekspansi itu gimana uangnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, kalau pelaku pasar atau investor ini percaya, dia keluarkan obligasi, pasti Betul. PD. Nah, cara singkatnya itu yang namanya right issue. Saya keluarkan sangat baik, namanya caranya bisa private placement, selanjutnya right issue. Nah, private placement dan right issue ini suatu trik strategi dari emiten. Untuk apa ini sebenarnya? Nah, anak usahanya UNDR itu yang dia
tunjuk atau dia siapkan untuk sebagai standby buyer-nya. Nah, itu kalau dengan seperti itu artinya ini apa ya, setting aja kayak gitu. Padahal prinsip kita sebagai pedagang asongan, di balik setiap pergerakan harga ada peluang untuk cuan, Mbak ya. Ada peluang untuk cuan. Nah, ketika seperti apa, misalkan kalau ini karena ini konteksnya ICST, Mbak memang kurang memperhatikan, tapi memang harga itu didorong sampai itu. Jadi seolah-olah harga tebus rate-nya 262 itu terlihat murah. Artinya 2 kali lipatkan lebih. Misalnya 2 kali lipatkan lebih. Nah, maka ketemu harga teoritis yang 293 itu. Tapi itu mahal. Dan kalau kita beli saham, misalkan itu pakai embel-embel standby buyer lewat privatis tentu 262 itu nggak mungkin dibayarkan total 262. Tapi kan ini dalam skop yang berbeda, ini saham di masyarakat, ini di frame di saham yang di pasar primernya. Jadi nanti dicatatkannya itu anak usahanya UNDR itu ya di sisi ini, atau di dasar pegang ini bukannya ditulisani di dalam masyarakat itu bukan, misalnya gitu misalkan. Nanti tapi kalau dia butuh uang, pengen jual ya dijual dulu, terus nanti public expose kurang kepemilikan si anak usaha UNDR ini berkurang sekian persen, nanti berkurang sekian persen, kayak gitu. Nah, ilmu kayak gini-gini ada di buku apa ini? Di buku 1001 malam. Jadi kayak gitu lah. Trik-trik itu mereka sudah setting siapkan dengan matangnya. Jadi misalkan pengelola lama pengen keluar ya bisa saja. Nanti misalkan jadi si anaknya UNDR itu jadi mayoritas nih, jadi Pak Pengendali dia punya 50%,1 misalkan. Yang lain tadi terdilusi misalkan. Ya enggak apa-apa. Jadi apa kalau dirasa ini kurang menguntungkan pasti keluar. Berarti sikap kita, Mbak, apakah kita lebih baik menunggu 147 atau sebelum 147 ketika muncul sinyal beli boleh beli? Nah, kalau nanti sebelum 147 muncul sinyal beli, ya beli saja. Beli, kita coba saja scalping jual lagi. Ya. Artinya ini jelas ya, karena nanti dia kena benturan pula kalau ARB terus-terusan 5 kali itu kena ya. Surat cinta dari BI. Nah, kalau kita pedagang asongan nggak pernah surat cintanya kita paling trading ini margin lah, limit. Itu ya limit, margin, terus dosing itu tadi dianggap menaikkan dan menurunkan secara semu itu. Oh iya, trading apa namanya itu lalu Pak, itu kata kuncinya. Jadi kalau pengen cuan ya cermati aja di 147. Nah, kalau 120 itu adalah harga support selama pandemi, dan 96 itu sebenarnya harga bisnisnya. Modal. Itu sebenarnya ketahuan. Ya. Cukup sekian ya. Salam saya Mbak Kiso trik cuan. Nah, triknya bagaimana kalau kita ingin cuan dari trading ACST. Nah, kalau ACST itu ini karena sudah berlalu angka 545 yang dipakai sebagai patokan hukum, dan itu sebagai pengalih dari 10.000 dan ditambahkan dengan 81.000 kali 262, kemudian dibagi totalnya itu untuk membagi, maka ketemulah angka yang 293 sebagai angka teoritisnya. Nah, angka teoritis 293 itu apakah mahal? Ya mahal. Itu kan angka teoritis untuk masyarakat atau ngomongnya rakyat jelata. Nah, kalau kita sebagai pedagang asongan, apa mau beli di harga itu? Ya nggak mau. Mungkin harganya ya harga rate-nya, di harga tebus rate-nya itu yaitu 262. Mungkin konon itu dia mau beli 2,5% dari total rate-nya itu yang sebelumnya ada stand buyer-nya dari anak usaha dari UNDR. Nah, memang uang yang didapatkan dari rate itu adalah 1,5 triliun. Nah, apakah 1,5 triliun itu standby buyer-nya itu punya uang sebesar itu? Kalau itu saya masih tanda tanya, orang bisnis itu tidak seperti itu. Atau sebagai standby buyer rate-nya itu ketika tidak ditebus oleh masyarakat, di pemegang mayoritas pun kalau konglomerat itu belinya nggak uang 1,5 triliun untuk beli 1,5 triliun, paling-paling uangnya cuma
10%-nya atau dikasih proyek. Misalkan dikasih proyek sebenarnya kayak proyeknya ini grupnya Astra yang tentang bandara internasional yang di Jawa Barat atau dekatnya Kertajati, bandara internasional Kertajati itu ya dikasih aja proyek jalan tol menuju bandara itu senilai 260 miliar, itu bisa dipakai sebagai DP. Jadi orang kaya itu kalau ingin beli 1,5 triliun dia cuma bisa kasih cuma 150 miliarnya atau apa, lalu dikelola lagi. Kalau uang segitu itu biasanya belum tersedia. Itu pengalaman Mbah tentang perusahaan Mbah sendiri juga, kayak yang mau dibeli Sinar Mas itu misalkan ingin membeli 200-an ya, uangnya paling adanya cuma 35 kayak gitu ya. Nah itu memang cara dia membeli sebuah perusahaan dengan uang yang sekecilnya dan memperoleh yang besar-besarnya. Lalu sebagai trader kita pedagang asongan, ketika harga di 262 apa mau beli? Ya nggak mau beli kalau Mbak, karena itu mahal. Mahalnya apa pembandingnya? Pembandingannya adalah ketika angka support itu ketika di efek pandemi adalah 120, kemudian naik ke atas dan 205 dan sampai ditarik ke atas itu. Kalau Mbah ingin belinya besok Senin, itu boleh mencoba untuk spekulasi. Kalau kemarin besok Senin itu tadi 205, itu adalah angka untuk spekulasi buy, untuk cek atau kita copet jika nyentuhnya angka 205. Tapi sebenarnya angka itu masih bisa terkontraksi ke 147, dan itu yang angka yang kita idam-idamnya, ada harga secara bisnisnya di itu. Kalau kondisinya belum membaik terus dan memang PSBB diperpanjang, belum ada titik temunya, bisa balik lagi ke support 120 atau bahkan di 96. Mungkin kalau benar terjadi 96 ya beli aja sebanyak-banyaknya ya, kayak itu.